simpan pinjam perempuan yang ada di Dusun Gempol Madu. Boleh memperkenalkan nama dan juga jabatan Ibu di simpan pinjam perempuan ini. Baik, waalaikumsalam. Nama saya Ibu Tuti Hayati. Saya Ketua Kelompok SPP Dusun Gempol Madu, Desa Gempol Gading, Kecamatan Pucuk. Ya, Bu, saya di sini mau tanya-tanya seputar SPP. Bagaimana asal mula simpan pinjam perempuan masuk ke Dusun Gempol Madu ini? Pada awal masuknya yaitu tahun 2008, saat itu ada program Bapak SBY tentang PNPM. Jadi kaitannya dengan fisik itu harus ada 10% untuk simpan pinjam perempuan. Awalnya kita itu ada beberapa kelompok karena sifatnya itu wajib, dan yang bisa pinjam itu adalah ibu-ibu yang punya usaha. Untuk awal mula dulu nominalnya itu berapa? Pada awal peminjaman satu kelompok itu 10 juta untuk 10 sampai 15 orang. Jadi ada yang pinjam 500.000, juga ada yang pinjam 1 juta. Sampai sekarang jadi berapa nominalnya? Nominal yang di awal 2008 dulu dari 10 juta, sekarang kisarannya sampai 80 sampai 90 juta per kelompok. Berarti terhitung perkembangannya itu sangat pesat ya? Ya, perkembangannya sangat pesat. Kenapa? Karena kami dari pihak desa berusaha untuk membangkitkan ekonomi melalui koperasi ini, dan kami tidak ingin di desa kami itu terlalu banyak rentenir. Jadi kami berunding, kami rapat bagaimana caranya agar ibu-ibu itu bisa pinjam di PNPM dan kita bisa menghilangkan rentenir masuk dusun kami. Untuk satu kelompoknya itu biasanya terdiri dari berapa anggota? Bisa 6, bisa kurang dari 10, 6, 7, sampai yang pasti 15 orang. Berarti maksimalnya satu kelompok itu 15 anggota? 15 anggota, dan per A peminjamnya maksimal 10 juta. Sampai saat ini sudah berdiri berapa kelompok di SPP Gempol Madu? Di SPP Gempol Madu sudah berdiri 7 kelompok, dan jumlah total pinjaman untuk tahun 2000 sampai 2021 ini 525 juta rupiah. Untuk kendalanya selama ini? Alhamdulillah kendalanya tidak ada dari 2008, karena memang kami berkomitmen bahwa orang-orang yang pinjam itu adalah orang-orang yang punya tanggung jawab yang sangat tinggi dengan apa yang dipinjam, karena beliau itu pinjam juga untuk modal usaha. Berarti tujuan dari SPP ini berhasil untuk mensejahterakan masyarakat Dusun Gempol Madu? Alhamdulillah berhasil, dan kalau memang dibilang ada kendala ya cuma sedikit, tetapi kami bisa menutupi dari setoran ibu-ibu yang lain kan ada lebihnya dikit, tetapi itu tidak melulu bahwa itu harus dipakai untuk melengkapi setoran, tetapi karena ibu-ibu di sini itu sangat bertanggung jawab, jadi alhamdulillah sebagai penerus kami tidak ada kesulitan. Untuk SPP biasanya itu kan ada dana IPTW. Untuk Dusun Gempol Madu apakah pernah mendapatkan IPTW? Alhamdulillah dari 2008 sampai 2020 kami selalu mendapatkan IPTW, karena pembayaran kami selalu tepat waktu. Baik Ibu, terima kasih atas wawancaranya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk melakukan
persiapan PPL di SPP Dusun Gempol Madu ini? Terima kasih kembali, semoga lancar dan semoga sukses. Saya dari kampus ada tugas PPL saya ini di Dinkes USP Asri Mandiri ini, tapi saya di sini ingin membahas yang di kelompok desa saya, Desa Gempol Madu. Mohon maaf Pak, saya mau bertanya-tanya sedikit tentang bagaimana kelompok Dusun Gempol Madu dalam USP SPP ini. Kelompok Gempol Madu itu terdiri dari 7 kelompok yang masing-masing pinjamannya itu ada yang 70 juta, ada 60 juta, ada 90 juta, juga ada yang 85 juta. Jadi jumlahnya seluruh 7 kelompok itu 505 juta per 10 bulan gitu kan. Kemudian untuk masalah pengangsuran, saya kira kelompok Gempol Madu ini sangat bagus karena nggak pernah nunggak, selalu dapat IPTW. Apa sih IPTW itu? IPTW itu adalah insentif pengembalian tepat waktu. Jadi insentif kembalian tepat waktu itu adalah 8% dari jasa yang diterima oleh kelompok. Itu. Jadi kemudian untuk proses pencairannya, jadi proses pencairannya kita ke desa. Sementara ini untuk pandemi ini prosesnya lain. Jadi kita cukup ngasihkan belangko ke kelompok, kemudian kelompok saya suruh verifikasi sendiri. Lain yang dulu sebelum ada pandemi kita langsung ke desa, kemudian saya tanya satu persatu atau per anggota saya tanya berapa sih pinjamannya, pekerjaannya apa, kemudian dapat yang sudah berapa, kemudian baru kita verifikasi, kita tetapkan di sini, baru kemudian cairkan sesuai dengan pinjamannya. Nah, itu. Kemudian untuk akhir tahun biasanya kita itu membagikan sedikit dari penghasilannya ya ke kelompok kerja desa untuk bisa dinamakan dana sosial. Jadi dana sosial itu kemungkinan itu adalah sebagai penggembira lah ya bagi kelompok, meskipun nggak banyak. Biasanya tiap tahun itu kita salurkan dengan bentuk sembako, gula sama minyak ke desa. Kemudian dari desa ya kita serahkan untuk kelompok, tapi yang terutama biasanya itu adalah untuk peminjam yang sekiranya kekurangan ya, tapi sekarang kita serahkan ke kelompok akhirnya biar nggak menjadi kesenjangan sosial bagi anggota satu dan anggota yang lainnya, maka di kelompok itu biasanya diratakan, jadi per anggota dapat, meskipun biasanya anggotanya itu yang banyak biasanya dikurangi, nggak seperti yang kita salurkan. Itu mungkin yang lainnya ceritanya lagi. Berarti untuk dana sosial itu tadi kan berupa sembako, sembakonya itu dibagi sama rata ya? Iya. Ada perbedaan? Ya ada perbedaan sesuai dengan kita serahkan ke kelompok. Kalau kelompok itu mau ngasihkan sesuai dengan yang datang dari kita, nggak apa-apa, yang penting nggak ada gejolak di anggota. Ya, iya. Kalau soal IPTW, dana IPTW itu didapat dari mana Pak? Dana IPTW itu ya dari bunganya ibu-ibu dari sini ya sini, kemudian kita sisihkan, kemudian nanti ada pembagiannya di sini berapa persen dari seluruh SHU yang ada di kita. Kemudian kita persentase, itu yang disalurkan ke kelompok. Berarti untuk kelompok desa Gempol Madu ini tidak ada tunggakan sama sekali.
Untuk pernah menunggak. untuk yang kelompok dusun Kumpul Madu nggak pernah menunggak dan selalu dapat IPTW. Berarti termasuk kelompok yang sangat baik. Sangat bagus kalau di persentase sangat bagus karena nggak pernah menunggak, juga selalu tepat waktu dari tanggal yang telah ditetapkan. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk saya wawancara. Mohon maaf jika mengganggu waktu Bapak. Oke, terima kasih sama-sama.